Selanjutnya bagaimana kita masuk ke ekonomi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat ini, nah ini sebenarnya kalau kita lihat total itu kita mengalami negatif ya, kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif setelah sebelumnya itu minus 0,5, sekarang jadi minus 1,47. Nah ini kalau secara normal dikatakan secara teknikal ini akan mengalami resesi. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kita lihat kalau non tambang itu masih cukup tinggi sebenarnya, 5,57. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkirakan pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2025 akan melambat dibanding tahun sebelumnya. Namun menariknya, tanpa sektor tambang, pertumbuhan justru bisa lebih tinggi karena sektor pertanian kembali menunjukkan peran strategisnya. Kepala Perwakilan BI NTB Beri Arif Syah Harahap dalam keterangannya pada media Kamis 7 Mei 2025 menyebutkan bahwa ekonomi NTB diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 2,5 hingga 3,3% pada tahun 2025. Namun, jika kontribusi sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan bisa mencapai 6,1 hingga 6,9%, terutama berkat sektor pertanian. Khusus NTB saya kira ini di luar tambang ini masih menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat sebenarnya. Kalau kita lihat secara tren ini cukup baik sih dari 2021 sampai 2025 awal ini kita melihat masih tinggi ya, sekitar 5%. Dan ini juga sebenarnya bisa menjadi suatu kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah di daerah bahwa kita harus mendorong terutama sektor pertanian, kemudian pariwisata gitu ya, sebagai sumber ekonomi baru. Ini bisa memberikan kontribusi lebih sehingga tadi pertumbuhan di sektor tambang yang eratik tadi itu bisa kita jaga, tidak membuat ekonomi kita menjadi jelek. Salah satu yang bisa saya sampaikan di sini pertama, kalau kita lihat coba di bawah komponen PDRB sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga kita itu tinggi, 5,16. Ini di atas nasional. Ini artinya apa? Bahwa sektor pertanian tadi itu dan ketiga itu transportasi, perdagangan. Ya kan related sama pertanian, itu ternyata mendorong masyarakat itu mampu untuk berkonsumsi dengan baik walaupun di tengah tambang yang jelek gitu ya, konsumsi kita masih terus meningkat. Nah ini yang menjadi sebenarnya bahan pertimbangan. Kita bisa mendorong pertumbuhan kita menjadi lebih berkualitas, tidak hanya mengandalkan tambang gitu ya. Kalau berkualitas kita bisa melihat terutama konsumsi rumah tangga. Kenapa konsumsi rumah tangga di NTB? Kemarin kami diskusi bahwa di sini secara pendapatan per kapita maupun wage ya, gaji itu kan termasuk yang rendah sebenarnya. Nah ini sebenarnya bisa kita dorong gitu ya dari sektor-sektor di luar tambang, pertanian misalnya. Sudah sering saya katakan bahwa kita bisa lihat Texas misalnya dengan hanya terutama dia kuat di peternakan gitu ya, kemudian pertanian, dia itu bisa tetap kategorinya negara bagian yang maju. Sama sebenarnya NTB, kita punya potensi itu, kita bisa dorong. Nah kemudian juga ada produksi gabah kering giling ya. Di triwulan pertama yang kita lihat ini memang panen raya sebenarnya, cuma kalau berdasarkan informasi ini akan terbagi jadi dua sebenarnya. Di triwulan pertama ini lumayan besar, di triwulan kedua nanti sisanya, dan ini lebih besar sebenarnya dibandingkan triwulan pertama.
diperkirakan seperti itu. Jadi mungkin kemarin diskusi sama BPS sekitar mungkin 40, 60 nya di triwulan 2. Jadi tadi triwulan 2 pun kita juga memperkirakan konsumsi rumah tangga ya, ini masih tetap terjaga di NTB. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. NTB sebenarnya nggak ada masalah karena ekspor kita juga relatif, contoh vanili kualitas tinggi, substitusinya nggak ada, jadi tidak akan terpengaruh ekspornya dia. Kemudian ikan tuna, kemudian udang. Kalau kita bisa menembus pasar Amerika Serikat, berarti udang kita, ikan tuna kita itu kualitas tinggi gitu ya. Terutama macam tuna itu Perancis, ya Eropa dan Amerika ya. Nah itu berarti kualitasnya tinggi dan itu nggak bisa digantikan sebenarnya oleh eksportir lain. Jadi kalau menurut kami ini di NTB produk-produk yang kita ekspor berarti kualitas tinggi dan sulit untuk substitusinya. Kemungkinan besar ekspor kita tidak akan terlalu terpengaruh, kecuali tembaga ya. Tembaga itu terkait sama pertumbuhan ekonomi dunia. Pak, dari kebijakan Trump Ya. ekspor vanili sama kebiri seperti ada nggak Pak? Kalau kami perkirakan produk-produk ekspor, terutama kalau misalnya bahan makanan, kemudian kemiri gitu, itu kami kira tidak akan terpengaruh lah, karena itu memang barang-barang yang dibutuhkan gitu ya. Seperti kalau yang dari sini ikan tuna, udang gitu ya. Memang ada beberapa yang apa istilahnya ya, meminta, terutama yang ikan ini, melakukan pembelian yang lebih murah ke nelayan gitu ya. Namun itu sebenarnya itu mungkin hanya menurut kami tidak mempengaruhi lah nilai dari ekspor kita, karena tadi yang terpengaruh itu kan lebih banyak harga di Amerikanya gitu. Yang terpengaruh itu adalah masyarakat Amerika membeli produk menjadi lebih mahal dibandingkan normalnya. Tetapi kan yang namanya seperti makanan itu kan tidak bisa dikurangi gitu ya. Sepanjang mereka itu masih melakukan konsumsi, dan itu yang saya katakan bahwa produk-produk kita itu sudah memiliki kualitas tertentu yang itu sebenarnya sudah tinggi, yang sehingga mampu diterima di Amerika Serikat. Nah ini juga produk tidak bisa digantikan gitu, karena mereka juga akan mempertahankan kualitas dari bahan pangan yang mereka konsumsi. Jadi misalnya tidak akan mereka mengganti dari produk-produk yang lautnya sudah tercemar. Itu kan kalau bagi mereka itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Mereka mau produk itu sehat, kalau dalam bahasa apanya halal dan toyib gitu, toyib lah ya. Jadi dia itu akan tidak memberikan bahaya apapun kepada yang melakukan konsumsinya. Jadi seperti itu. Vanili misalnya, vanili itu sudah tingkatan kualitasnya tertinggi gitu, dan itu tidak bisa digantikan oleh vanili yang biasa, sehingga ada ketergantungan untuk terus membeli produk-produk kita di Amerika. Jadi saya kira tidak perlu khawatir kalau di Nusa Tenggara Barat produk-produk kita yang telah berhasil diekspor itu adalah produk-produk yang memiliki keamanan secara konsumsi itu tinggi dan sehat gitu ya, dan itu tidak tergantikan. Satu lagi kan sekarang India lagi memanas sama Pakistan. Ekspor kita ke India juga Pak? Ya ada beberapa yang ke India, tapi tidak besar sebenarnya. Kita lebih banyak kalau Indonesia itu biasanya Eropa, Amerika, Cina, terutama Cina gitu ya. Kalau India ada memang, tapi tidak terlalu banyak sebenarnya. Itu sudah berjalan lama, dan itu tadi
Kalau produk yang berkualitas tinggi itu biasanya diminta oleh negara-negara yang memiliki penghasilan tinggi, seperti Eropa, Amerika, Jepang. Kalau untuk produk-produk laut gitu ya, itu mereka tidak bisa berkompromi dengan kualitas. India itu kan mirip-mirip kita lah ya, dari sisi permintaan makannya, bahan pangannya. Jadi tidak terlalu selektif sebenarnya mereka. Kalau dari segi permintaan sendiri Pak mempengaruhi nggak sih nanti kan karena kondisinya seperti ini juga. Tadi kita juga sempat minus kan NTB. Ya, minus itu kan karena pertambangan, terutama pertambangan tembaga. Kalau tembaga memang akan terkoreksi, itu kelihatan seperti di harga komoditas tersebut yang mengalami penurunan saat ini. Masih rendah lah istilahnya. Sehingga ini juga yang mempengaruhi produksi di tambang kita juga menurun. Mereka menahan supply sebenarnya, juga menunggu harga yang lebih baik. Jadi kalau secara umum ekspor kita turun, tapi lebih karena tembaga. Di luar tembaga saya kira itu akan masih tetap sama dengan ekspor-ekspor kita sebelumnya.